Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kemerdekaan buat kita semua. Ibadah hari ini juga adalah ibadah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia sampai dengan hari ini. Terlepas dari apapun masalah yang dihadapi bangsa ini, Tuhan selalu menyertai kita semua. Tema ibadah hari ini adalah Tuhan memberkati Indonesia dengan kebajikannya, yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 dan akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang Pendeta Iren MTT Lepta SSI Teol. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk diam di hadapan Tuhan. Tenangkanlah hati, lepaskan segala beban dan kekhawatiran saudara, dan izinkan hadiratnya memenuhi ruang ini dan hati kita. Dengan bersaat teduh, kita membuka diri untuk mendengar suaranya. Kita bersaat teduh. Dalam ibadah kita hari ini, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memelihara bangsa kita hingga mencapai 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 8 dekade sudah Tuhan menuntun perjalanan negeri ini melewati berbagai tantangan, perubahan zaman, dan pergumulan. Namun, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan semata hasil perjuangan manusia, melainkan juga buah dari penyertaan dan anugerah Tuhan. Dialah yang memberi keberanian kepada para pahlawan, menumbuhkan pengharapan di masa sulit, dan mengarahkan langkah bangsa ini menuju masa depan. Perayaan syukur ini bukan hanya untuk mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga untuk memperbarui tekad kita sebagai umat Tuhan dan warga negara Indonesia untuk hidup dalam persatuan, bekerja bagi kebaikan bersama, dan menjadi terang Kristus di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan terus menuntun bangsa Indonesia, memelihara persatuannya dan meneguhkan langkahnya agar senantiasa berjalan di jalan kebenaran dan keadilan. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari bersama kita satukan hati dan suara untuk memuliakan Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha
baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang beribadah merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 dengan penuh syukur. Sebab sesungguhnya pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara bangsa kita dan yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan untuk negeri kita tercinta. Dengan keyakinan tersebut, maka ibadah yang diselenggarakan hari ini biarlah berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi setiap saudara yang telah dimerdekakannya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan memberkati Indonesia dengan kebajikannya, yang didasarkan pada Mazmur 111 ayat 9 yang berbunyi, dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hingga 80 tahun bukanlah semata hasil jerih payah manusia, melainkan anugerah Tuhan yang penuh kasih. Dialah yang menebus, memelihara, dan menuntun langkah bangsa ini melalui berbagai masa, baik dalam suka maupun duka, dengan kebajikannya yang tidak pernah berubah. Peringatan HUT kemerdekaan ini menjadi momen syukur sekaligus panggilan untuk mengisi kemerdekaan dengan hidup yang berkenan kepadanya, menegakkan kebenaran, menjunjung keadilan, dan memelihara persatuan. Kiranya firman Tuhan hari ini membimbing hati dan langkah kita untuk terus mengandalkan Dia, memohon berkat dan kebajikannya atas Indonesia, dan menghidupi kemerdekaan ini demi kemuliaan namanya dan kesejahteraan bangsa. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah penuh sorak-sorai mereka yang telah ditebus beri kuasa penindas. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji
puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka bersatu, mereka yang dihimpunnya dari seluruh penjuru dunia. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, di tengah sukacita perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, namun juga dengan kerendahan hati. Sebab kami sadar bahwa dalam perjalanan bangsa ini, kami tidak selalu setia kepada-Mu. Sebagai umat-Mu dan sebagai bangsa, kami mengakui seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia daripada bersandar pada tuntunan-Mu. Kami kerap terjebak dalam kepentingan diri, membiarkan perpecahan, dan tidak setia menjaga persatuan yang Kau anugerahkan. Kami tidak selalu menegakkan keadilan, mengusahakan kesejahteraan bersama, atau memelihara kelestarian bumi yang Kau percayakan. Kami acap kali menutup mata terhadap penderitaan sesama dan kurang memberi ruang bagi belas kasihan. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hati bangsa ini dan pulihkan kami, agar kemerdekaan yang telah Kau berikan dapat kami isi dengan karya yang memuliakan nama-Mu dan membawa damai sejahtera bagi semua. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dalam keberhasilan, setia mengusahakan kebenaran, dan kuat menghadapi tantangan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan mengaku dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Karena saudara-saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah darinya seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian bunyi berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Karena itu bersyukurlah dan bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab dosa-dosamu telah diampuni. Sambil bersalaman kita katakan damai sejahtera Allah memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali.
Kasih kudus, kasih kudus. Kasih kudus, kasih kudus, Yang telah mengangkatku, kasih kudus. yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kasih-Nya kudus besar, Kasih-Nya kudus patutlah besar, kubalaskan. patut kubalaskan. Karena itu ku bergemar, Karena itu ku gemar, agungkan namanya. agungkan namanya. Ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari Titus 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup takut akan Engkau dan menjauhi kejahatan. Amin. Refleksi singkat kehadiran GKO. Refleksi HUT RI ke-80. 80 tahun kemerdekaan adalah anugerah besar dari Tuhan. Dalam perjalanan panjang ini, bangsa Indonesia telah melewati berbagai musim dari masa perjuangan, pembangunan, hingga kemajuan di banyak bidang. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa perjalanan ini masih diwarnai dengan banyak luka dan tantangan. Di tengah gegap gempita perayaan, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa intoleransi semakin menguat. Banyak saudara seiman yang mengalami hambatan dalam beribadah dan beraktivitas. Kemiskinan dan pengangguran masih menjerat jutaan rakyat, membuat sebagian besar hanya mampu bertahan hidup dari hari ke hari. Gonjang-ganjing politik yang penuh muslihat, kepentingan pribadi, dan sakit hati kerap memecah belah, bukannya mempersatukan. Korupsi terus merajalela, menggerogoti sendi-sendi keadilan dan mengkhianati amanat kemerdekaan. Alam pun dieksploitasi demi keuntungan sesaat, meninggalkan kerusakan yang mengancam kehidupan generasi mendatang. HUT RI ke-80 seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Apakah kemerdekaan ini telah kita isi dengan kebenaran, keadilan, dan kasih? Ataukah kita justru membiarkan kemerdekaan ini tercederai oleh dosa dan ketamakan? Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk tetap bersyukur, namun juga berani bersuara. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, memperjuangkan persatuan, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, memelihara ciptaan, dan menghidupi iman kita di tengah situasi yang sulit. Kiranya Tuhan yang memberi kemerdekaan juga meneguhkan hati kita untuk mengisi tahun-tahun mendatang dengan karya yang memuliakan namanya, agar Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga merdeka dari kebencian, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Inilah kami gerejamu Tuhan, pakailah kami senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan
Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 721, bait 1 dan 2, Indonesia Negaraku. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, di dalam Yesus Tuhan kami, dan oleh perantaraan Roh Kudus, kami yakin dan percaya kami boleh ada hari ini sampai dengan detik ini, bahkan secara khusus dalam hari istimewa yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk menaikkan syukur, pujian, dan hormat kami atas penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami menyadari kami akan dapat melakukan hal yang benar untuk memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan di tengah bangsa ini ketika kami terus diperlengkapi oleh firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus menolong setiap kami pagi ini agar firman Tuhan yang kami dengar boleh menolong setiap kami untuk tetap memiliki cara pandang yang benar, sikap hati yang benar, dan itu keluar dalam tindakan-tindakan di dalam kehidupan kami, yang itu semua memuliakan nama Tuhan dan memberikan hal yang baik bagi kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Mazmur 111. Ada 10 ayat, kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca secara bersama-sama Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah judul perikop Pujian atas perbuatan dan titah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kepada umatnya ia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Selamat pagi, Shalom. Karena ini hari kemerdekaan, kita serukan satu kata yang dari tanggal 1 September 1945 oleh Otto Iskandar Dinata ditetapkan sebagai seruan semangat. Merdeka! 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 Bapak Ibu tahu ya sejarah itu ya? Bukan merdeka, merdeka. Merdeka. Tapi diajarkan kita mengucapkan merdeka itu dengan mengepal tangan dan dilakukan ke depan. Coba sekali lagi ya. Merdeka. Ah itu baru semua kelihatan dari sini. Tadi ada yang itu. Kemarin kelompok 3 merdeka. Merdeka. Itu kelompok 3 itu nggak tahu si kelompok mana itu ya. Waktu kemarin pertandingan. Baik, hari ini kita berefleksi bersama dalam perjalanan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang kita cintai. Dan kita refleksikan dengan tema firman Tuhan, Tuhan memberkati Indonesia dengan kebajikannya. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah ke Kebun Raya Bogor? Iyalah kalau nggak pernah masa sih Depok dekat sama Bogor loh, ya kan? Ada yang belum pernah? Yuk jalan yuk. Kalau yang belum pernah, bolehlah tuh ya kita olahraga di sana kan. Lansia bolehlah tuh yang bikin jadwal jalan-jalan di Kebun Raya Bogor Pak Sanyoto ya. Karena itu udaranya seger banget. Kita tuh unik loh orang di Jakarta bahkan di Depok. Itu orang dari luar daerah gitu ya. Mereka tuh sudah kunjungi semua tempat wisata yang ada di Jakarta. Kita yang di Jakarta ini udah pernah ke situ belum? Belum, berapa tahun di Jakarta dari lahir. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya belum pernah naik di Monas punya ujung atas itu. Sama. Oh, saya pikir saya pendatang saja yang belum pernah. Ternyata yang lahir di Jakarta juga belum pernah. Oke, mari kita tinggalkan jalan-jalannya. Yang saya mau tanya begini, Bapak Ibu kalau pernah pasti tahu. Kalau pernah pergi ke Kebun Raya Bogor, di situ ada beberapa pohon unik yang usianya tuh sudah lebih dari 100 tahun. Salah satunya pohon apa? Itu kalau jalan dengan di Bogor itu kita pakai apa deh pun nama itu ya? Ya kereta itu ya. Iyalah apa itulah saya tidak tahu namanya itu. Pokoknya yang terbuka itu terus kita naik terus kita diajak jalan-jalan muter-muter itu. Ya, pasti lewat tempat itu. Satu pohon yang awalnya tuh ditanam bersama akhirnya mereka berdempetan namanya pohon jodoh. Pohon aja berjodoh loh. Tuh ya. Itu ditanam tuh tahun 1866. Berarti sudah 100 tahun lebih. Itu ada koleksinya tuh di Taman Raya Bogor, Kebun Raya Bogor ya. Tapi ada satu pohon lagi, itu pohon saya lupa namanya, tapi itu pohon leci dari Cina. Itu pohon tertua, usianya 200 tahun lebih, karena ditanam di tahun 1823. Ya, ini yang sudah Bogor kok, yang pergi ke Bogor kok muka kayak bingung-bingung ya. Itu 200 tahun lebih, artinya tahun 2023 kemarin 200 tahun 2 tahun ya. 202 tahun, 200 tahun 2 tahun lagi. 202 tahun, 203 tahun ya. Ya, artinya luar biasa ya, pohon bisa bertahan sampai lama itu. Kadang-kadang ada yang bilang, "Oh iya, emang pohon itu tuh akarnya kuat tuh." Ada yang bilang begitu. Ya, kok bisa sih bertahan sampai ratusan tahun? Oh iya, memang ini pohon spesial akarnya kuat. Mungkin itu alasan atau itu informasi yang kita dapat. Tapi kalau kita coba refleksikan dalam iman kita sebagai orang percaya, pasti bukan karena hanya akarnya yang kuat. Tapi karena ada matahari, betul? Karena ada tanah yang memberikan makan bagi pohon itu. Karena ada air, ada hujan, ya, yang membasahi dan memberikan nutrisi, memberikan air, menyegarkan pohon itu. Dan bukankah itu semua datangnya dari Tuhan? Amin. Tuhan yang kasih matahari, Tuhan yang kasih tanah itu,
Tuhan yang kasih air itu, bahkan Tuhanlah yang menumbuhkan pohon itu. Sampai hari ini masih ada loh itu pohon. Maka Bapak Ibu Saudara, mengapa saya ajak kita untuk merefleksikan tentang pertumbuhan atau tanaman yang usianya sudah ratusan tahun? Sebenarnya itu pun mengajak kita untuk berefleksi secara pribadi. Demikian juga hidup kita kan, secara pribadi. Bapak Ibu ada dan saya sampai hari ini bukan karena faktor kita punya makanan yang bergizi. Betul ya? Ya kita kalau makan enak kan paling kalau lagi tebal kan, dompetnya, hepengnya lagi tebal, itu bisa makan enak. Tapi kalau sudah mulai tipis, sudah mulai, aduh Bu Pendeta 100.000 ke pasar tuh gak dapat apa-apa. Siapa bilang tempe itu sudah dapat berapa banyak itu 100.000? Goreng aja terus makan, pasti kenyang. Udah gizi nanti aja, yang penting kenyang dulu. Tuh ya. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ada yang bilang, oh iya kita kan hidup sampai hari ini karena kita makan, makanan bergizi. Bapak Ibu saya mau bilang, makanan sekarang juga tidak semua baik untuk kesehatan, betul ya? Orang dulu itu sakit ataupun mereka kesusahan karena kurang makan. Kalau kita orang sekarang sakit karena terlalu, jawab sendiri kan? Sakit karena terlalu banyak makan. Ya, ada yang mungkin mengatakan, oh iya kita bisa ada sampai hari ini karena memang saya orangnya jaga kesehatan saya banget gitu ya. Bisa saja. Ada juga yang mengatakan, oh iya saya sehat sampai hari ini karena memang saya segala sesuatu tercukupi dengan baik. Itu hanya alasan-alasan atau bisa dikatakan sesuatu yang kita ucapkan karena kita lakukan itu bagian kita. Tapi tahukah kita, ada satu hal yang sering kali lupa kita sadari. Bahwa kita bisa hidup sampai hari ini karena ada satu faktor yang tidak bisa tidak ada, yaitu pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan pelihara kita kan? Betul Bapak Ibu ya? Ada orang yang jaga kesehatan luar biasa, tiba-tiba udah selesai. Dan semuanya itu kembali kepada sang sumber itu, yaitu Tuhan. Dia pelihara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita, dan dia berikan segala sesuatu yang menjadi bagian kebutuhan kita. Itu kalau kita bawa dalam refleksi pribadi. Karena hari ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita juga bisa bilang 80 tahun Indonesia ada dalam kondisi kita dimerdekakan dari penjajahan. Juga bukan karena ada orang-orang hebat di negeri ini. Ya. Bukan juga kita bilang kita ada sampai hari ini karena ada banyak orang hebat yang bangun bangsa ini. Banyak orang juga gak suka NKRI. Ya kan? Kita dapatkan itu, kita lihat itu. Atau kita bilang Indonesia sampai dengan 80 tahun ini karena masyarakatnya hidup aman, damai, persatuan dan kesatuan. Padahal hari ini kita lihat banyak juga ya. Orang-orang yang sudah hilang sekali tuh area-area itu. Kalau dulu tuh kita bisa kita bisa bersama untuk merayakan HUT RI gitu ya. Mungkin sampai hari ini juga masih ada ya. Tapi di beberapa daerah tertentu itu sudah hilang. Itu tidak ada lagi. Bahkan ada yang bilang Indonesia ada sampai hari ini karena pembangunan berkembang dengan pesat. Masih ada tuh daerah-daerah yang untuk menempuhnya itu kita harus jalan kaki. Walaupun sebenarnya sudah sangat berkurang. Saya ingat banget 2007 kami para pendeta kunjungan ke daerah Sanggau, gitu ya. Itu kita jalan kaki yang daerah yang saya harus datangi itu kebetulan baru 2 minggu dibuka, tapi itu masih tanah merah, baru dibuka jalannya. Dan Bapak Ibu tahu kami naik mobil itu bannya itu kalau senggol dikit langsung bocor. Itu artinya udah tipis sekali. Dan kita harus punya prediksi. Sopirnya bilang begini, ibu naik biar berat mobilnya. Karena kalau saya lempar ke sini, mobil terlempar ke sana, saya harus putar setir ke sini. Saya bilang ini saya kayak percobaan di dalam mobil. Dan itu saya dan beberapa pendeta perempuan, saya dan satu pendeta perempuan kami naik khusus untuk, jadi kita kebanting-banting dalam tempat itu. Tiba-tiba rem putus,
tali koplingnya selesai dan kami harus jalan kaki. Saya bilang hari gini Indonesia masih ada yang model begini. Dan itu ada kok. Jadi Indonesia 80 tahun bukan karena kita sudah hebat pembangunannya. Enggak juga. Tapi kembali kita mengevaluasi bahwa bukan juga karena pemerintah hebat. Banyak yang korupsi kok. Benar enggak? Tapi bukan kita kan? Aminnya kecil sekali ya. Ya. Ada yang bilang bahwa karena pemerintah ini hebat. Tahun demi tahun, periode demi periode kita masuk dalam banyak pergumulan. Juga bukan karena itu. Tapi hari ini kita mau lihat bahwa kalau kita Indonesia 80 tahun bisa ada sampai hari ini. Sebagai orang percaya kita imani dan kita syukuri bahwa itu semua karena kebajikan Tuhan. Ya, tema kita hari ini. Apa itu kebajikan Tuhan? Kebajikan Tuhan bicara tentang bagaimana manifestasi sifat Allah yaitu adil, kasih, kebenaran, dan juga kebaikannya itu dinyatakan karyanya itu dalam kehidupan kita. Itu yang disebut kebajikan Allah. Artinya kita nikmati itu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita bersama sebagai masyarakat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggak ada alasan kita nggak bersyukur loh. Bapak Ibu dan saya bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Dia jaga kita, dia pelihara kita. Bersyukur itu artinya kita percaya dan sadar bahwa semua yang kita terima itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu, karena saya tahu itu datang dari Tuhan, saya responi itu dengan mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Saya tidak berhentinya untuk berkata terima kasih Tuhan. Ya, saya seringkali ajak kita untuk kalau bangun pagi hari, ibu-ibu PW yang ikut PA tuh paling sering dapat berita ini ya. Begitu bangun pagi nggak usah turun dulu. Apa yang dilakukan? Duduk dulu sebentar. Mau kebelet kayak apapun, begitu buka mata, mau tidur apa tetap duduk sebentar, duduk atau tidur kita bilang begini, terima kasih Tuhan, saya sudah bangun. Terima kasih Tuhan saya dapat nafas hidup. Terima kasih Tuhan saya masih bisa menggerakkan tangan kaki saya. Baru kita lakukan aktivitas kita. Setelah itu kalau Bapak Ibu mau ambil waktu bicara khusus dengan Tuhan, monggo. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita membuka mata kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Maka firman Tuhan selalu ingatkan kita, bersyukurlah senantiasa. Hari ini 17 Agustus 2025. Bentar lagi nih jam 10, 80 tahun yang lalu kan deklarasi kemerdekaan kita ya. Tepatnya ya, puji Tuhan hari ini tepat hari Minggu kita kumpul bersama. Biasanya kan kita lagi lomba ya, atau upacara. Atau mungkin ada yang diundang ke istana. Ada? Oh tidak ada, samalah kita. Ya. Dan itu beberapa menit lagi kita merayakan hari kemerdekaan kita. Dan saya percaya itu semua sekali lagi karena kebajikan Tuhan. Bapak Ibu, apakah setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan deklarasi kemerdekaan kita itu, Indonesia aman? Tidak kan? Kan itu baru baca doang tuh. Disiarkan melalui radio. Ya. Tapi Indonesia belum aman loh. Masih ada banyak gejolak terjadi. Beberapa tahun kemudian kita lihat beberapa daerah mulai melakukan pemberontakan, tidak setuju bergabung dengan NKRI. Maka sekali lagi karena kebajikan Tuhan, kebaikannya, kebenaran, keadilan, kasihnya, kita bisa hidup merasakan atmosfer kemerdekaan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi kalau Bapak Ibu lihat dalam refleksi tentang perjalanan HUT RI yang ke-80, ada informasi bilang begini dalam tata ibadah kita. 80 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan, tapi memang masih ada banyak luka dan tantangan yang kita hadapi. Kalau kita lihat kaum intoleran ini makin menjamur ya. Ini yang kita dengar berita, kalau yang tidak diberitakan berarti makin banyak terjadi. Artinya kita 80 tahun masih ada banyak luka, masih banyak tantangan yang kita hadapi. Masyarakat kita juga masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan semua
fasilitas yang diberikan itu bukan menolong kita keluar, bahkan juga kadang menjerat kita. Yang kemarin saya bilang itu, ya, orang kalau sudah tidak berpikir dengan hikmat, dia ambil jalan tempuh pintas untuk selesaikan persoalannya dengan menjerat diri dengan hutang piutang. Dan itu masih terjadi bahkan hari ini menjamur Bapak Ibu dalam kehidupan masyarakat. Ya, doa saya cuma satu, nggak ada yang salah dengan pinjol itu, ya, asal jangan sampai benjol, kira-kira gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi berhikmatlah supaya kita tidak menjeratkan diri untuk semakin jatuh lagi dalam hal-hal yang itu membuat kita susah sendiri, ya. Maka banyak sekali terjadi. Dunia politik pun kita bisa lihat, wow, tidak semuanya lurus-lurus. Ada orang-orang yang memang punya hati untuk NKRI, tapi ada orang-orang yang pakai bagian itu untuk memperkaya diri. Itu wajah-wajah yang kita lihat, ya, sesuatu yang itu biasa Bapak Ibu kalau baca dalam berita. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka 80 tahun Indonesia belum sempurna, masih dalam tahap pemulihan, tapi kita bersyukur. Amin. Orang Kristen itu mau baik atau tidak baik, kayak orang Jawa bilang, tetap ada untung. Itu pasanya itu bilang untung. Nah, itu orang Jawa kan gitu ya. Kalau ada apa-apa selalu untung, ya, gitu ya. Syukur gitu ya. Ini kita juga orang anak Tuhan juga begitu ya. Apapun yang terjadi bersyukurlah. Buktinya kita diberi kemerdekaan, kita masih menikmati semua fasilitas yang disiapkan oleh bangsa ini. Saya ingat Bapak Ibu, dulu kalau orang sakit ya, tahun berapa ya? Tahun 80-an, saya masih kecil itu. Itu kalau sakit tidak punya uang, hanya tunggu mujizat. Betul? Kecuali kalau dia memang kerja dan punya asuransi. Tapi kalau sekarang sudah ada kan? Jaminan kesehatan, BPJS, walaupun sudah dapat ini orang masih bersungut banyak juga. Tapi kalau kita ingat 20-30 tahun yang lalu, kalau udah sakit itu ada yang pikiran kita apa? Kalau nggak sembuh ya udahlah, menuju ke rumah Bapa yang kekal. Karena memang nggak punya uang untuk berobat. Tapi sekarang semua fasilitas diberikan kepada kita. Bukankah kita bersyukur untuk itu? Dulu kalau kita mau ke Bandung, lewat jalan biasa berapa jam kalau dari Depok? Nggak pernah ke Bandung dulu. Berapa jam? 5-7 jam bisa ya? Sekarang 2 jam nyampe loh. Apalagi kalau pakai ya sudah pernah, saya belum pernah. Ya, itu orang dari daerah semua sudah naik bus. Bu Pendeta udah naik bus? Belum. Kasihan banget ya orang tinggal di Jakarta tapi nggak naik bus. Saya tinggal di Depok, jadi jauh dari dia punya itu kan. Ya, bus saja itu cuma berapa menit? 40 menit. 25 menit. Pak, kita naik bus yuk, biar saya punya pengalaman gitu ya. Coba lihat, itu semua kan anugerah Tuhan ya, yang kita terima, kita nikmati. Maka pertanyaan saya di ujung refleksi ini, Bapak Ibu bersyukur nggak tinggal di Indonesia? Yakin. Tapi kita masih hadapi luka dan tantangan. Bersyukur? Amin. Bersyukur tinggal di Depok? Depok sekarang udah mulai panas loh. Bersyukur? Saya ingat Desember tahun 2022, saya pindah ke Depok. Saya tinggal di sini di gereja. Itu kalau bangun pagi dinginnya minta ampun. Sampai saya bilang ke suami saya, asik ya, pagi dingin banget. Cuman 3 bulan, April panas lagi. Saya bilang, oh itu mungkin promosi awal buat kita kayaknya. Habis itu kita panas lagi tuh, kena panas ya. Bapak Ibu bersyukur ada di Depok. Masih ada tempat lain yang lebih baik. Tapi coba refleksikan, kenapa Tuhan tempatkan kita di sini? Iya kan? Kadang-kadang kan kita berpikir, ya habis mau tinggal di mana Bu Pendeta? Dapatnya di sini. Kenapa dapatnya di sini? Karena Tuhan pasti punya rencana untuk kita. Dan itu semua karena kebajikan Tuhan. Kebaikannya, kebenarannya, keadilannya
yang menempatkan Bapak Ibu dan saya ada di sini. Kecuali saya ya memang harus pindah-pindah. Iya kan? Dan saya percaya bahwa dimanapun kita ada, selama Tuhan tempatkan kita, kebajikan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Maka hari ini kita belajar dari pemazmur. Bapak Ibu kalau tadi banyak baca pemazmur, itu pemazmur bersyukur banyak sekali tuh untuk perbuatan ajaib Tuhan. Ada 3 hal penting yang dikatakan oleh Mazmur 11 dan menjadi refleksi kita dalam perjalanan bangsa kita 80 tahun. Yang pertama, 3 hal penting itu yang pertama, Mazmur 111 ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah itu layak untuk dipuji karena karyanya besar dan ajaib. Bapak Ibu setuju dengan pemazmur? Amin. Sekali lagi, Allah itu layak dipuji karena perbuatannya besar dan ajaib. Makanya di ayat 1 sampai ayat 4 pemazmur bilang begini, dia ceritakan bagaimana Tuhan tuh aktif bekerja dalam sejarah hidup orang Israel. Kita tahu Israel bangsa pilihan Allah. Tapi kita tahu dunia pun itu disertai dan diberkati oleh Allah. Tapi memang secara spesial dipilihlah bangsa ini. Maka bangsa ini mengajak kita untuk berefleksi bersama bahwa mereka melihat bagaimana Tuhan aktif dalam sejarah hidup mereka. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan memelihara hidup mereka. Dan oleh karena itu pemazmur mengajak umat bersama. Tadi dalam ayat 1 dibilang kan, aku mau haleluya atau puji Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Artinya dia tidak sendiri. Dia mengajak seluruh umat Tuhan, mari bersyukur. Lihat sejarah hidup kita, banyak perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan buat dalam sejarah hidup kita. Dan bagi orang Yahudi itu paling kuat sekali mereka tuh. Mereka tuh kalau ingat sejarah penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, itu menjadi bagian dari mazmur yang diungkapkan terus menerus. Peristiwa Teberau, Masa dan Meriba. Bagaimana mereka terima makanan dari Allah ya, melalui mana 40 tahun. Bahkan dikatakan 40 tahun pakaian yang melekat di badan mereka tidak rusak. Kasut mereka tidak putus, tidak rusak. Itu bagaimana Tuhan menyertai. Artinya pemazmur mengajak kita bahwa nikmatilah sejarah hidup kita. Karena di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Maka kalau secara pribadi Bapak Ibu, kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi dengan nafas hidup yang Tuhan berikan, tubuh yang sehat, kesempatan untuk bekerja. Kalau sudah kayak begini orang gak bersyukur, itu namanya keterlaluan. Ya, oma-oma bangun, walaupun kadang-kadang kita bangun tangan agak kram gitu ya, agak kebas-kebas sedikit. Tapi begitu kita bangun dan kita bilang, terima kasih Tuhan saya dapat hari baru. Kalau orang gak bersyukur itu keterlaluan. Apalagi kalau lihat ke belakang sejarah kehidupan kita. Banyak Bapak Ibu alasan bagi kita untuk bersyukur. Maka pemazmur bilang, bersyukurlah karena Allah itu layak untuk dipuji. Perbuatannya ajaib, karyanya besar dalam kehidupan kita. Maka itu pun terjadi ketika kita merayakan HUT RI yang ke-80 hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Amin. Bapak Ibu tahu doa syafaat ya? Syafaat itu artinya kita mendoakan orang lain. Bapak Ibu selalu bersyafaat di rumah? Jangan cuma syafaat waktu di gereja ya. Bersyafaat di rumah itu artinya kita punya bagian-bagian pokok doa yang kita bawa kepada Tuhan. Termasuk kita doakan bangsa dan negara ini. Doakan tetangga kiri kanan depan belakang. Itu syafaat kita untuk bangsa ini. Salah satu hal kecil tapi punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Hal yang kedua yang dikatakan oleh pemazmur. Allah itu setia pada perjanjiannya dan dia memelihara umatnya. Ayat 5 dan ayat 6, pemazmur menggambarkan bagaimana Allah pelihara umatnya. Dia berikan rezeki, itu ya, mana di padang gurun, tanah perjanjian, berkat kehidupan, dan Allah itu setia pada perjanjiannya. Bapak Ibu kalau lihat janji Tuhan buat Abraham berlaku sampai hari ini? Berlaku kan? Kalau kita lihat orang-orang pintar itu kan datangnya dari sono ya. Orang-orang yang punya sesuatu yang lebih dan dia mempengaruhi dunia ini, itu rata-rata datang dari keturunan Yahudi. Maka janji Tuhan itu nggak pernah dibatalkan.
Termasuk janji Tuhan yang Bapak Ibu dan saya baca dalam firman Tuhan. Ini gak pernah dibatalkan. Makanya kalau kita hidup tanpa firman, kita akan putus asa. Tapi kalau hidup dengan firman, kita hidup berjalan dengan janji Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, pemazmur ingatkan kita untuk takut akan Tuhan, itu dasar hikmat. Dan puncaknya adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Bagian ini mengajarkan kita bahwa kita harus punya dasar yang kuat, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu bukan kayak takut hantu ya. Kita ngeri, bukan. Takut Tuhan artinya kita menghormati otoritas Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah hikmat. Siapa Bapak hikmat yang ada dalam Alkitab? Salomo. Bapak Ibu lihat ya, dia gak minta kemenangan musuh. Dia gak minta harta kekayaan, tapi dia minta apa? Hikmat. Dia bilang, itu yang paling utama. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam bagian firman yang cerita tentang hikmat Salomo itu, Tuhan bilang begini, karena kamu minta yang paling inti, aku kasih bonusnya. Dia dapat hikmat, dia menang atas musuh, dia punya kejayaan pada masa pemerintahannya. Dan itu yang dibilang orang yang takut akan Tuhan, itu menerima hikmat Tuhan. Hikmat itu bicara tentang bagaimana kita berpikir benar dan kita bertindak benar. Sekarang ini cari orang yang berhikmat susah ya. Kalau cari orang pintar banyak. Bapak Ibu, orang banyak sekarang pintar. Karena memang pendidikan menyediakan itu baik formal maupun non formal. Saya mau tanya dulu, kita kalau nggak bisa masak, kita akan kursus. Tapi sekarang saya mau tanya, ibu-ibu ada yang tidak bisa masak? Semua bisa? Kalau tidak bisa apa yang dilakukan? GoFood. Saya pikir YouTube. Astaga, memang ya. Bukan YouTube. YouTube buka aja, itu ada banyak masakan-masakan kan, kita tinggal belajar. Oh memang sekarang praktis ya, GoFood ya. Makanya tekanan darah naik, kolesterol naik, asam urat naik karena kita nggak kontrol makan kita. Saya mau bilang gini, orang pintar sekarang banyak, tapi orang berhikmat itu sulit ditemukan. Google bisa siapkan orang pintar, tapi Google nggak bisa siapkan orang berhikmat. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu benar. Maka puncak dari itu adalah kita hidup memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Kita merdeka dari yang namanya kebencian. Doa saya jemaat GKO Jemaat Depok 1 merdeka dari kebencian. Amin. Kita merdeka dari yang namanya ketidakadilan. Kita merdeka dari yang namanya kerusakan moral. Nah itu akan bisa dimiliki orang-orang yang berhikmat. Maka hari ini mari kita bersyukur ada di bangsa ini. Kita bersyukur ada di kota Depok. Kita nikmati semua karya Tuhan dan sejarah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan mari kita praktek hidup orang-orang yang merdeka. Bukan hanya merdeka secara fisik, tapi merdeka dalam kehidupan moral kita. Selamat HUT RI yang ke-80, merdeka. Sekali lagi merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur pagi hari ini dalam refleksi HUT NKRI yang ke-80. Kami percaya sungguh ya Tuhan, kami ada karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Maka hari ini Bapa, biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Agar ketika kami melangkah dalam perjalanan hidup kami hari demi hari, meskipun kami masih melihat ada banyak luka dan tantangan di tengah bangsa ini, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dari kebencian, merdeka dari ketidakadilan, dan merdeka dari segala kerusakan moral. Sehingga kami boleh memberi kontribusi yang baik bagi pembangunan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 721 bait 3 dan 4. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan
Bapak Ibu Jemaat, kita berteduh sejenak mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara jemaat.
Terima kasih atas persembahan pujian dari paduan suara jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama katakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, yang berkenan untuk mengumpulkan kami dalam satu persekutuan, keluarga Allah, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Untuk kami datang mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Secara khusus hari ini ya Bapa, sebagai bagian dari bangsa ini kami bersyukur atas 80 tahun penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami boleh menikmati hidup dalam kemerdekaan, dibebaskan dari penjajahan, dan kami menikmati segala anugerah, kemurahan, karya Tuhan yang ajaib dan besar di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan tempatkan ada di sini, di tengah-tengah bangsa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan mau pakai hidup kami untuk kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat di mana kami ada. Kami memulai itu Tuhan dari kehidupan kami pribadi. Siapapun kami, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan kami terima di tengah-tengah pembangunan bangsa ini, biarlah kami boleh lakukan segala tugas tanggung jawab itu dengan benar. Baik kami yang bekerja, baik anak-anak kami yang masih menempuh bangku pendidikan, baik juga kami yang mengelola usaha, kami yang bekerja di dunia, di pemerintah, kami percaya sungguh Tuhan, apapun tugas tanggung jawab yang kami terima, biarlah kami boleh hidup dalam kebajikan Allah, menikmati kebenaran, kasih, keadilan, dan kebaikan Tuhan dalam karya hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang itu dapat mencelakakan kehidupan bersama di tengah-tengah umat ini ya Tuhan. Dijauhkanlah daripada kami keinginan-keinginan untuk kami mengelola segala sesuatu untuk kehidupan kami dengan melakukan kecurangan. Tapi biarlah kami hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kami bekerja dengan hikmat Tuhan. Kami berusaha dengan hikmat Tuhan. Kami juga melakukan segala perjuangan di bangku pendidikan juga dengan hikmat Tuhan. Agar apa yang kami perjuangkan itu menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja, bahkan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat ya Bapa, orang-orang yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk menjadi alat Tuhan mengatur segala bagian kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Berkati mereka ya Tuhan, pemerintah kami. Kami tahu ya Bapa, ada banyak hal yang terjadi. Kami minta biarlah hikmat Tuhan turun atas kehidupan pemerintah kami. Agar semua kebijakan, keputusan yang diambil itu tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan keluarga, golongan politik apapun Tuhan. Tapi biarlah mereka ketika ditempatkan untuk mengatur segala sesuatu sehingga berjalan dengan baik di tengah bangsa ini, mereka lakukan itu semua dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa kota Depok di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami ditempatkan hidup bersama di tempat ini. Kami tahu sungguh ya Tuhan, kota ini diberkati oleh Tuhan. Maka biarlah ketika kami pun ada di tempat ini,
Ajarkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik dan benar di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada. Karena kami tahu Tuhan, di sekitar tempat tinggal kami, lingkungan gereja ini, ada banyak kami berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kegelapan yang bekerja baik melalui orang-orang yang jauh dari kehidupan toleransi bersama. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh berhidup berdampingan dengan kasih, dengan orang-orang yang berbeda dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus kesatuan hati kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami satu hati dalam berkomitmen melakukan firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berdoa bersyukur untuk gereja-Mu boleh ada di tempat ini. Bapa, biarlah kehadiran kami tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana gereja ini ada. Berkati RT RW di mana kami bernaung Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkati sehingga segala sesuatu yang boleh dikerjakan itu boleh membawa untuk kesejahteraan bersama dalam kami hidup di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami dalam gereja-Mu. Secara khusus pagi ini kami berdoa bagi beberapa keluarga. Kami doakan keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin, keluarga Bapak Yance Polnaya, keluarga Bapak Teprianus Mose, keluarga Bapak Cornelis Warupun, keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, dan keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat. Berkati 10 keluarga dalam jemaat ini, Tuhan mengenal mereka dengan apa yang digumuli. Kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan keluarga-keluarga yang kami doakan pagi ini. Masa depan anak-anak mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Tugilah Umaryanto, dan Ibu Evalina Delora. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Dalam iman kami berkata mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan semua pengobatan yang dilakukan itu semua datang dari kuasa Tuhan yang memulihkan tubuh jasmani mereka. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudara Alvino Cesar Tahalea, William Harimurti Lase, Gracio Pesiwarisa, Bapak Suparman Simatupang, Marcelino Geovano Sapnat Etwiori, Kladi Jerni Peters, Bapak Saibun Sitorus, Ibu Erna Selvimi Danaibaho, Bapak Penatua Latreyan Hia, Saudari Angela Vita Gea, Jovanka Immanuela Misa, Saudara Josea Yehesiel Teorupun, Saudari Sabrina Asli Siahaya, Ibu Mukti Murianingsih, Bapak Reinhard Jericho Uaubun, dan Bapak Yakonias Marwanaya. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menaungi mereka. Dan kami percaya Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, berkati ya Tuhan, agar semakin bertumbuh dan di waktu yang Tuhan tentukan menjadi jemaat yang dewasa untuk melayani banyak jiwa. Kami doakan Sinode GKO Tuhan memberkati agar segala program-program gereja membawa kami untuk menjadi gereja yang misioner dan terus melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Asmat di Papua. Meskipun mayoritas beragama Katolik dan Protestan, suku Asmat masih memiliki kepercayaan animisme, kepercayaan pada roh nenek moyang yang masih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Injil dapat dipraktekkan dalam hidup sehari-hari orang-orang suku Asmat dan mereka meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan iman Kristiani. Kami doakan kegiatan penginjilan biarlah efektif dan berkelanjutan pada suku Asmat, agar generasi penerus suku Asmat tetap percaya kepada Kristus. Bahkan kami doakan agar tradisi dan budaya suku Asmat seperti seni ukir khas dan rumah Jeu yang
tetap terlestari dan terjaga. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Dalam syukur kami juga untuk hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman-Nya sebagaimana tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 719 bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kasih, di tengah
bersama sukacita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah-Mu yang besar bagi bangsa dan negara kami. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, dan bagi kesejahteraan bangsa ini. Biarlah melalui pelayanan gereja-Mu, kasih-Mu semakin nyata, kebenaran-Mu ditegakkan, dan damai-Mu dirasakan di seluruh penjuru negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan hati yang bersyukur karena Tuhan telah memerdekakan kita, juga memanggil kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan kasih. Jadilah terang dan garam di tengah bangsa ini, agar Indonesia semakin diberkati oleh kebajikan Tuhan. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 727, bait 1 dan bait yang kedua. Subur tanah airku, tanah pusaka kelahiranku, sawah ladangmu hijau selalu, sungai lautmu luas membiru. Oh indah, alangkah indah berseri bermandi cahaya sang surya pagi, bumi persada luas merayap, tempat bersujud patuh setia, pertiwi curahan bela, Indonesia subur bahagia. Hijau liurmu melambai-lambai, ditiup angin sepanjang pantai, kuning padimu masak memurai, dipeluk alam sejuk dan damai. Oh ibu pertiwi kandungan sukma pengisi jiwa haus dahaga, tumpah darah tempatku terpuja, selama hidup tetap ku bela, abadi subur sentosa, Indonesia makmur sejahtera. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan yang menghidupkan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian, agar engkau pergi mengisi kemerdekaan ini dengan kebenaran, keadilan, kasih, dan pengharapan demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan Indonesia hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Tunjukkanlah kepada dunia merah dan putih warnamu. Terus berkibar di angkasa dengan wibawa dan megah. Seluruh rakyat Indonesia menjunjung dan menjagamu. Berkibarlah terus sang merah putih, jiwa dan ragaku bersamamu. Berkibarlah terus sang merah putih, kau lambang negeriku, semangatku, lambang berani, lambang suci, itulah arti warnamu. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Jemaat tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.